Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Ya. Selamat pagi nggih, saudara-saudaraku semua. Kadang kinasi kula. Ya. Pagi ini saya akan membahas tentang laku pasutapan yang benar. Ya. Ada ya sebagian kadang itu yang masih tidak tahu persis laku pasutapan yang benar itu yang kayak gimana. Laku pasutapan itu pada dasarnya ada 3. Tetap larinya ke siji-siji, loro-loro, telu-telono. Yang pertama apa Pak De? Yang pertama itu kita berbicara masalah niat. Ya, niat itu yang pertama. Kayak ada di aksara urip tukul saka niatan. Wong laku pasutapan niku niatane kudu jelas. Ya, tapi bukan cuma kudu jelas ya. Ya. Di sini orang laku pasutapan itu dasaran utamanya itu adalah niat. Niat yang benar ya. Niat yang benar, bukan jelas ya. Kalau jelas itu tujuan ya. Di bagian yang ketiganya nanti. Di sini itu yang paling utama itu adalah niat. Tukul saka niatan sing becik. Nah itu. Ojo tukul saka niatan sing luput, apa niatan sing gak bener gitu ya. Kalau saudara kita yang muslim ya, dulu waktu saya belajar makrifatnya Islam itu, kalau nggak salah itu ada ayat yang bunyinya gini, ilahi antal maksudi waridoka matlubi. Bapak deh, itu kalau dijawakan mungkin begini artinya, duh Gusti panjenengan engkang dados tujuan kula, ridho panjenengan engkang kula upadi. Gitu nggih. Iya, kalau di Indonesia kan Pak De, kalau di Indonesia kan kurang lebihnya gini ya. Ya Allah, Engkau yang menjadi tujuanku dan ridhomu lah yang aku harapkan. Nah itu orang Jawa masuknya ke situ ya. Jadi makanya semuanya itu tukul saka niatan sing becik duduk niatan sing luput ya. Ya, karena kita semuanya ini kadang putro ya. Nah kadang putro pun juga harus seperti itu. Jadi laku pasutapane ya, laku pasutapane dasaran yang utama ya dari laku pasutapane seorang putra ya. Ya saking niatan. Tukul saking niatannya itu kayak gimana gitu loh, nggih. Jadi nggak boleh punya niat yang nggak bener ya Pak De. Ya ini masalah boleh nggak ngerti ya. Tapi yang jelas kalau jenengan laku pasutapan terus niatnya nggak bener, itu nanti hasilnya itu malah nggak karuan. Ya. Bukan itu tadi ya, yang caranya makrifatnya orang Islam tadi ya, bukan ridhonya Gusti yang jenengan dapatkan, ya malah sanksinya atau ajabnya itu tadi yang jenengan dapatkan. Contohnya kayak gimana Pak niatnya? Ya wis contohnya gini aja. Saya puasa, saya melek, saya laku patra, tapi tujuannya itu untuk melet anak perempuan. Ya, melet istrinya orang supaya gila sama saya. Itu apa yang saya dapatkan dari niatan yang kayak begitu? Masa iya saya laku kayak begitu itu terus ridhonya Gusti yang turun? Ya mungkin yang namanya Gusti kan kita tahu ya. Ya. Enggak orang Jawa, enggak orang Islam, ya. Kalau di saudara kita yang Muslim ya, katanya Allah itu kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sama dengan di ajaran Putra. Gusti itu ya welas ya asih. Maksudnya apa sih Pak De? Ya kamu minta api, minta enggak api ya pasti dikabulkan. Masa Gusti itu cuma kalau orang minta api dikabulkan, terus orang minta enggak api enggak dikabulkan, kan enggak mungkin gitu loh. Itu kan namanya Gusti pilih kasih. Kalau orang berdoa baik dikabulkan, giliran orang mau nyantet orang nggak dikabulkan, kan nggak mungkin. Iya, kalau dari dulu itu gitu ya. Waktu saya di Romo Ajengan ya, di pondok pesantren ada kalimat yang kayak gitu. Ada wiridatun puji, ada wiridatun sanksi. Maksudnya di situ itu kalau kamu niatannya bagus, pasutapanmu bagus, ya kamu nanti dapatnya ya bagus gitu.
Tapi kalau niatanmu dia sendiri ku wis barang sing lopo tumindak Allah, ya kon kok olehmu mesti petaka gitu loh ya. Makanya hati-hati ya. Saking jenengan ya, ya termasuk saya pribadi ya, saya sendiri juga hati-hati. Jadi niatan itu harus hati-hati. Kamu ngomong kayak gitu niatannya apa? Ya, kamu laku kayak gitu niatannya apa? Itu yang kita perhatikan pada saat kita laku pasutapan ya. Karena sesuatu itu kalau dasarannya sudah nggak benar ya, dalam hal ini niatannya jenengan itu sudah nggak benar ya wes ya, wong niatannya itu sudah nggak benar ya, otomatis kan apa, kalau niatannya jenengan sudah nggak benar nanti hasilnya ya sudah pasti nggak benar kan gitu nih. Semuanya itu didasari dari situ ya. Sudah ya Pak De ya, berarti saya harus jaga niatan saya ya. Jadi setiap kali saya laku pasutapan, yang saya perhatikan pertama itu adalah niatan saya ya, niatan yang benar ya, niatan isin becik ya. Kayak itu tadi, ilahi antal maksudi warido kamat lubi gitu katanya saudara kita yang muslim ya. Jadi tujuan kita itu kepada Gusti dan kita tidak berharap apa-apa selain berharap ya ridho dan kanugrahane Gusti Kang Maha Suci. Terus yang kedua Pak De, yang kedua orang laku pasutapan, orang ini harus tahu apa yang dia lakukan. Sik Pak De, kok saya bingung ya maksudnya gimana ya Pak De. Gini loh saudaraku, yang namanya orang laku pasutapan itu kan nggak cuma harus berdasarkan niat yang benar, tapi yang jenengan lakukan ini sebenarnya apa, jenengan kan harus tahu. Saya laku kunci Pak De, iya, jenengan tahu kunci itu apa, saya laku ini Pak De. Apa itu? Mus pokoknya saya kepingin ngerti lah Pak De, saudara empat saya itu yang kayak gimana Pak De, yang berwujud api, yang berwujud angin. Lah, jenengan tahu caranya, jenengan ngerti. Ibarat kata itu bacaannya kayak apa, doanya kayak apa, panyuwunannya kayak apa, mantranya kayak apa, jenengan Pak. Ini juga bagian yang paling penting loh selain ini ya. Jangan sesuatu cuma didasarkan dengan niat yang benar, bukan niat sing luput, tapi jenengan sendiri nggak ngerti apa yang jenengan lakukan, gitu loh ya. Akhirnya nanti nggak jelas semua. Ya. Jenengan puasa nggak jelas apa yang jenengan puasai, jenengan baca sesuatu, jenengan apa ya, ngunekno sesuatu, apa ku mantra, apa japa, apa sembur atau apa, tapi jenengan nggak ngerti apa yang jenengan baca. Lah ini. Karena di situ ada sabda semesta. Itu sabda semesta. Ya ada firman Tuhan, ada kodrat garis pinastan yang berjalan di situ. Iya. Kok sapa wonge sing nglakoni sesuatu, kok sapa wonge sing ngucap sesuatu, terus wong iku gak ngerti apa sing dilakoni, gak ngerti apa sing diucap, wong iku bakal nemoni petaka. Gitu. Pasti nemoni musibah. Ditranslate Pak De, saya nggak ngerti bahasa Jawanya itu apa. Apa yang Pak De omongkan tadi? Gini loh maksudnya. Ya, seorang putra ya, atau siapapun lah meskipun jenengan bukan putra ya. Ya, kalau jenengan ini melakukan sesuatu, kalau jenengan ini membicarakan sesuatu, ya, berucap, berkata, ya. Terus jenengan ini nggak ngerti apa yang jenengan lakukan, dan jenengan juga nggak ngerti apa yang jenengan ucapkan. Apa yang akan jenengan dapatkan dari situ? Kalau bukan petaka, kalau bukan musibah. Iya toh? Kan banyak orang yang seperti itu. Dia melakukan sesuatu tapi nggak ngerti apa yang dia lakukan. Dia mengucapkan sesuatu, dia nggak mengerti apa yang dia ucapkan.
Ya kalau ucapannya itu nggak sampai nyinggung perasaannya orang. Kalau yang dia lakukan itu nggak sampai ganggu hak-haknya orang. Nah kalau sampai terjadi seperti itu, apa yang dia ucapkan itu bikin telinga kita panas, apa yang dia lakukan itu mengganggu hak kita, mengganggu kenyamanan kita, apa nggak orang itu celaka? Gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi laku pasutapan itu juga gitu. Kalaupun jenengan mau apa ya, kalau caranya orang putra gitu mejelasmo, jenengan tahu mejelasmo itu apa? Jenengan Mijil Manunggal Jati, jenengan tahu Mijil Manunggal Jati itu apa? Jenengan kepingin laku ngelunggono kunci, ngelunggono paweling, jenengan ngerti? Longgone paweling, longgone kunci itu kayak gimana? Jenengan ngerti? Ya kalau jenengan ngerti nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan nggak ngerti, nanti sampai terjadi sesuatu, contohnya kayak Kasukman atau jenengan kemakan dengan angen-angen dengan itu sendiri, ya hancur. Ya. Hancur jenengan nanti. Ya. Akhirnya niat yang benar tadi itu, ya jadi laku yang nggak jelas karena jenengan nggak ngerti apa yang jenengan lakukan. Ya. Nah kebanyakan orang itu celakanya di situ, saudaraku. Ya, makanya sampai ada kalimat semua ilmu itu ada kuncinya. Ya. Semua lelampahan itu harus ada panuntunnya, harus ada gurunya. Nah, di ajarannya Romo itu sendiri juga diwasiatkan seperti itu. Apa wasiatnya Pak Dewi? Ya seorang putro yang masih kadang anom, kadang enom ya, itu alangkah baiknya kalau beliaunya ini mencari kadang sepuh. Ya, mencari kadang sepuh yang bisa ngasih bimbingan, yang bisa ngasih tuntunan. Tapi kadang sepuh yang bener ya. Jangan kadang sepuh yang ngaku-ngaku sepuh tapi sepuh rogone tok gitu ya. Soalnya kok sekarang ini kan ya nggak sekarang, mulai dari puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu memang banyak orang seperti itu. Wong sepuh tapi sepa, tuwek tapi rogone tok. Pengertiane keilmuane gak melok tuwek. Ya jangan cari yang kayak begitu. Karena di Putro ini kan nggak ada istilah guru sama murid, kiai sama santri, pendeta sama cantri, kan nggak ada ya. Iya. Di sini adanya itu cuma kadang anom sama kadang sepuh. Ya. Dulu waktu Romo Rogo Sejati, Kanjeng Romo Semono masih sugeng, ya Kanjeng Romo itu yang jadi romonya, yang jadi punjer dari kewahyuan ilmu ini, gitu ya. Kewahyuan ilmu ini ya, atau ajaran ini atau apalah, omongan gitu kan cuma untuk gampangkan aja tuh, iya. Ya. Tapi setelah Romo Rogo itu kondur, nah sekarang kan nggak ada Romo yang lain, adanya itu kan cuma kadang sepuh. Nah kalau nanti ada istilahnya itu Romo ini, Romo itu, Romo itu, Romo ini, ya itu kan cuma untuk sebutan aja. Ya kayak saya nyebut Romo itu Romo Ageng, ya bukan kok sama itu saya tuh menyamakan Romo Ageng itu dengan Romo Semono, enggak. Ya. Ya. Karena saya menghormati keilmuannya beliau, ya makanya beliau tak panggil Romo Ageng. Ya. Dan jenengan nggak usah takut, ya. Gak usah takutnya gimana Pak Di? Saya jelaskan sekali lagi ya. Semua orang pelaku kunci ya, nggak usah sampai ke paweling jelas mau singkir, nggak usah. Ya ngomong no pelaku kunci aja. Ke orang yang pegangan kunci, orang yang laku kunci, sudah pasti beliaunya ini ada hubungan dengan Kanjeng Romo Semono, Kanjeng Romo Sejati, ya Gusti Prabu Heru Cokro. Pasti ada hubungannya begitu. Karena di jagat semesta ini ya yang menerima ya wahyu
kuncine urip itu ya Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokro. Gak mungkin Mbah Marimas, ya, Bulek Tamanu, enggak mungkin, ya. Ya, Palik Sarkun nggak mungkin, ya. Pak Mudin Sakur bareng itu nggak mungkin. Kalau jenengan tahu si A, si B, si C, Mbah ini, Mbah Jabat, Mbah Poleng, Mbah Jenggot, terus beliaunya ini kok menjalankan kunci, pelaku kunci, sudah pasti beliaunya itu punya hubungan dengan Kanjeng Romo Semono, gitu loh, nggih. Jadi jenengan yang cerdas, ya. Iya. Jangan cuma jenengan punya pikiran orang yang jenengan ikuti aja yang bener-bener pelaku kunci, bener-bener pengikutnya Kanjeng Romo, terus yang lainnya enggak. Ya ini kan pikiran soplak. Ya. Kayak saya gini. Terus saya itu pelaku kunci. Ya enggak mungkin saya ini enggak ada hubungannya sama Kanjeng Romo. Gitu loh, nggih. Nah, makanya jenengan cari kadang sepuh yang benar-benar bisa menuntun, membimbing, ya, juga memahamkan jenengan tentang apa yang jenengan pasutapani, ya. Itu nggih, dari dalam hal ini, ya. Kalau jenengan memang ingin tahu longgone kunci itu yang kayak apa, ya minta tolong. Apa sih Pak D yang dimaksud dengan Sirola, Jatola, Sifatola, Pulo Sejatine Satrio itu yang gimana ya Pak D? Kok saya disuruh nyuwun Wicaksono, disuruh nyuwun Panguwasa. Panguwasa itu yang kayak gimana sih Pak D? Panguwasanya apa ya Pak D? Apa saya disuruh punya kodam itu ya Pak D supaya saya bisa begini begitu kayak omongannya orang-orang. Ono apa-apa kunci, gak ono apa-apa kunci kena digawe apa wae. Lah ini lho Pak D. Kunci kena digawe apa wae, makanya saya dituntut supaya saya nyuwun Panguwasa supaya saya bisa apa wae gitu, apa seperti itu ya Pak D maksudnya lah. Itu nanti kan bisa dijabarkan sama kadang sepuh jenengan, ya. Terus hanyirnakaken tumindak ingkang luput. Tumindak ingkang luput itu yang kayak gimana sih Pak? Secara universal atau hukum universal, ya, hukum semesta, hukum umum, ya, general law, ya, kalau orang sana tidak. Hukum universal mungkin kayak apa yang dikatakan sama salah seorang, ya, Wali Songo, ya, Kanjeng Sunan Ampel, Molimo, ya. Karena misalnya nggak boleh apa Pak D, nggak boleh medok, nggak boleh mendem, nggak boleh main, nggak boleh mateni orang, nggak boleh maling, rampok, begal kayak gitu Pak D. Iya, salah satunya itu kan hukum universal. Semuanya agama pasti melarang tindakan yang seperti itu. Ya. Tapi apa tumindak ingkang luput itu cukup gak ngersulo, apa itu namanya, gak main, gak mendem, gak medok, gak maling, gak mateni wong. Nggak cukup di situ kan? Ya termasuk jenengan kakean ngersulo, kakean ngamuk-ngamuk, senengane sumet-sumet, ya. Apa itu Pak D? Ya mitnah-mitnah orang gitu. Ya, benci sampai uang, terus orang lain juga gosok-gosok, ya apa carane melok benci sama orang yang kamu benci, ya kayak begitu itu termasuk tumindak luput, ya. Ya. Kalau kamu sudah nggak percaya sama orang, terus orang itu kamu sewalakan semuanya, kayak orang itu nggak ada bener babar pisan, itu juga tumindak ingkang luput. Agamanya orang kamu sesat-sesatkan, agamanya orang kamu, ya, kamu musyrik no, ya. Ajak agamanya orang kamu bangsat no, kayak begitu itu ya tumindak ingkang luput. Nah itu ada hubungannya sama, ya ada tuh, kan saya tadi bilang, itu kan praktek menjalankan kunci. Dan jenengan berarti kan harus paham. Kalau jenengan memang tahu lungguane kunci, ya jenengan harus tahu kunci itu apa. Nah ini loh yang saya maksud, ya, pasutapan yang kedua, jenengan harus mengerti, jenengan harus memahami, ya, apa yang jenengan lakukan, apa yang jenengan katakan, iya. Lek kon gak ngerti apa sing mbak pasutapani, lek kon gak paham apa sing mbak lakoni, engko hasilnya ku mesti cilaka, hasilnya mesti musibah, mesti petaka, kan gitu toh. Ya.
Oke, sekarang saya sudah paham Pak De. Berarti dalam setiap laku pasutapan ya Pak De, saya harus punya niatan yang benar, kayak Pak De yang tadi bilang ya. Iya. Nggak boleh niatan saya itu niatan sing luput, niatan sing olo. Ya, kalau saudara kita muslim tadi ilahi antal maksudi warito kamatlubi tadi ya. Saya hanya bertujuan kepada Gusti Engkang Maha Suci. Dan saya tidak butuh apa-apa kecuali ridhone kanugrahane Gusti Kang Maha Suci. Dan saya juga sudah paham apa yang Pak De maksudkan. Jadi setiap kali saya laku pasutapan, saya harus ngerti apa yang saya lakukan. Makanya saya sudah punya kadang sepuh Pak De, namanya Mbak ini, namanya Ibu ini, namanya Pak De ini, atau mungkin Pak De sendiri. Ya, sudah. Nah, terus yang ketiga apa Pak De? Apa cukup saya cuma punya niatan yang baik dan saya paham dengan apa yang saya lakukan? Enggak. Setelah niat jenengan yang benar, jenengan paham dengan apa yang jenengan pasutapani. Yang ketiga ini jenengan harus punya tujuan yang jelas. Ya. Wong mlaku iku kudu jelas apa sing diarah. Ya. Gak cuma lurus karo laras. Gak cuma lurus karo leres, tapi juga harus laras. Lah kalau jenengan gak selaras dengan tujuannya itu, ya cuma lurus sama leres, ya apa? Ya, tujuan niatan kamu sudah lurus. Ya, lakumu sudah leres. Ya, ya sekarang tinggal tujuanmu itu laras enggak. Lah kalau jenengan iku niat ae sing apik, pasutapan jenengan ngerti apa yang jenengan lakukan, tapi kalau tujuan enggak jelas kan ya repot gitu loh. Wis gak katik tujuan Pak De, sing penting aku mlaku ae ya gendeng. Ya ini lho sing nggarakno wong konslet itu kan ini ya. Ya. Tujuan itu kan jelas gitu loh. Setelah niatnya bagus, saya paham dengan apa yang saya lakukan Pak De. Tujuan saya itu Pak De, saya kepingin ketemu dengan saudara saya ya sing asale teko Anasire Banyu Pak De. Saya ingin ketemu dengan saudara saya yang asalnya saka Anasire Tirta. Sing manjing ana ing tengahe netra kawula, sing dadi sampurnane paningal kula, Pak De. Ya, supaya saya bisa melihat barang-barang sing gak kasat mata. Ya kaya to bangsane gendruwo gayam, gendruwo keres, ya setan kuburan, ya tetek uwek, ya wedon, banaspati. Ya. Supaya saya bisa jadi kayak Rio Kiyoshi gitu. Ya sakarepmu gitu loh. Yang penting ojo kepingin ketemu ya setane pasar ya. Soalnya sampai nek ketemu setane pasar, pikiranmu kok blara gak karuan gitu ya. Iya. Sopo pasar kene, pasar kene, pasar kene dan gak karuan, iya kan? Soalnya setan iki kagak apa, setane pasar iki kakek nomo. Wis enak-enak nang pasar Kruka, mlayu nang pasar Turi, oleh omongan meneh, pikiranmu goyang meneh, mlayu meneh nang ngene pasar. Pasar mana? Ya, pasar Tanah Abang sana. Wis goyang meneh perasaanmu, keyakinanmu. Mlayu nang pasar Bringinarjo, mlayu nang pasar Klower, wis tambah goncang meneh jiwamu ya iya. Ya. Mangkane aja kakek neruk setane pasar. Setane pasar iku omongane dhewe-dhewe. Dan setane pasar itu mesti ngapik-ngapikno pasare. Ini yang bahaya. Wis mending itu ati ronggo saluku tumpang mandang pocak-pocok irung grono. Nutupi babakan wae songo maos rasa jati karo ngenci jaran napas Pak. Ya. Ya, aku kepengin ngemerui sedulurku sing asali teko Anasire Tirta sing manjing ana ing netra kawula sing dadi sampurnane paningal ingsun. Ingsun kepingin ketemu bangsane Banaspati, setan kuburan, tetek uwek, gendruwo keres, gendruwo gayam lan gendruwo trembesi. Ya. Ojo-ojo kepingin ngintip wong adus ngono. Ya kalau kawaskitan temen kan semuanya bisa tak lihat Pak De. Iya, tapi ojo gawe untuk barang sing olo kan ngono ya. Nggih.
Ya. Ya ini yang saya maksud, tujuan harus jelas. Jenengan kepingin jumeneng nopo gitu loh. Ya. Ya Pak D, ya tujuan saya itu satu Pak. Saya itu kepingin mejel asmo salah sejatinya saya. Saya kepingin semerup, yang dimaksud beksani itu yang gimana soalnya. Ya. Tujuan saya itu kepingin tahu gitu loh Pak D. Sedulur papat saya yang asalnya dari Narun, Api, Daono ya Pak, atau Arjapati, atau Amara, itu kata orang. Itu yang kayak gimana sih Pak? Kalau saya sudah tahu asmonya itu ini, terus suaranya dan rupanya itu kayak gimana, tujuan saya itu Pak. Lah, lek niatanmu wis koyo ngono, ya. Kamu sendiri juga sudah paham bagaimana cara menemuinya dalam hal ini dengan bacaan-bacaan ya. Ya kayak itu tadi loh, asmo sejati jeneng sira mijil. Oh, berarti jenengan sudah tahu ya. Caranya kayak begitu ya, mijil asmonya ya. Ya, kalau jenengan cuma tahu asmonya tapi jenengan nggak tahu mijilnya ya nggak ketemu ya. Coba asmo sejati gitu. Terus jenengan nggak ngomong jeneng sira mijil ya nggak bakalan ketemu ya. Atau enggak gitu asmonya enggak sampai ucap, cuma jeneng sira mijila panjenengan lha sing mbak mijilno sapa. Nah ini berarti kan jenengan enggak paham. Tapi kalau jenengan sudah paham asmone, jenengan wis ngerti apa carane mijilno gitu nggih ya. Jenengan sudah tahu asmanya itu, asmone itu siapa, jenengan tahu caranya mijilkan. Nah nanti tujuan di sana itu pasti jelas. Iya Pak D, saya sekarang sudah tahu ya. Asmo sejati ini ternyata letaknya di sini ya Pak dia. Nah gitu loh, gitu catatan. Itu berarti jenengan sudah ngerti bab masalah laku pasutapan. Iya, niatmu bener, ya. Kon paham karo apa sing mbak pasuta mbak lakoni, tujuanmu pun jelas gitu kan. Ya itu harusnya ya. Siji-siji loro-loro telu-telonono, niat sing becik, paham karo apa sing mbak lakoni, tujuanmu pun juga jelas gitu loh nggih. Iku putra Rama sing bener. Lah lek gak ngono Pak De, ya aku gak ero putra Rama model piye, lek gak koyo ngono ya. Ya. Paham nih? Saya nggak usah ngomong banyak-banyak. Omongan saya itu cukup 30 menit. Jenengan harus sudah paham. Nggak perlu saya ngomong sampai 1 jam 25 menit. Sampai 2 jam, 1 jam setengah. Nggak perlu. Ya sudah cukup. Ya 27 menit, 30 menit. Ya saya itu suka ABC ya. Accurate, brief, and clear. Omongan saya harus akurat. Harus brief. Ya, ringkas. Dan harus clear, harus jelas. Akurat, ringkas, dan jelas ya. Saya paling nggak seneng ngomong panjang lebar, tapi omongannya kayak orang ngantur gitu ya. Sudah paham nggih jenengan sedaya nggih ya. Ya coba itu diulang-ulang nggih, diulang-ulang. Oh kilaku pasutapane wong ora putra ya. Harus seperti itu ya Pak Dea. Iya ya. Kalau jenengan mau lebih paham lagi, di hashtag saya ada nomor telepon saya. Jenengan bisa telepon sama saya, ayo sharing sama saya ya. Cuma saya maunya sharing sama orang-orang yang sama putronya. Kalau saya disuruh sharing sama orang yang tidak putro, saya nggak mau. Ya. Karena saya merasa itu nggak ada gunanya. Ya. Karena jenengan nggak mungkin paham apa yang jadi ajarannya putro kalau jenengan bukan orang putro. Yeah. Ya. Semuanya itu kan harus ada larasannya ya. Kalau jenengan itu kadangannya putro ya, bukan kalangan dari luar ya, jenengan pasti paham omongan saya nggih. Sampun nggih. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.